Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fadila dengan NIM 41302223. Di sini saya akan menjelaskan tentang tes lisan. Apa sih yang dimaksud dengan tes lisan? Nah, tes lisan adalah bentuk evaluasi di mana peserta diuji melalui komunikasi verbal secara langsung. Biasanya, tes ini melibatkan pertanyaan antara penilai dan peserta. Tujuan utama tes lisan adalah mengukur kemampuan seseorang dalam menyampaikan informasi, memahami pertanyaan, dan berkomunikasi secara efektif. Nah, tes lisan itu ada kelemahan dan kelebihannya juga. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang kelebihannya. Kelebihannya tes lisan itu ada 3. Ada menilai kemampuan komunikasi, interaksi langsung, respons cepat. Nah, yang pertama, menilai kemampuan komunikasi. Tes lisan dapat memberikan gambaran langsung tentang kemampuan seseorang dalam berkomunikasi, termasuk kejelasan, kelancaran, dan gaya bicara. Yang kedua, ada interaksi langsung. Nah, dalam tes lisan ada interaksi langsung antara penilai dan peserta, memungkinkan penilai untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang pengetahuan dan pemahaman peserta. Yang ketiga, ada respon secepatnya. Nah, tes lisan memungkinkan peserta memberikan respon secara cepat terhadap pertanyaan atau situasi yang diberikan, yang dapat mencerminkan kecerdasan verbal dan ketanggapan seseorang. Nah, yang kedua, ada kelemahan tes lisan. Kelemahan tes lisan ini saya akan menjelaskan ada 3 juga. Yang pertama, ada subjektif penilaian, ketakutan dan kegugupan, keterbatasan waktu. Yang pertama, ada subjektif penilaian. Penilaian tes lisan cenderung lebih subjektif karena tergantung pada penilai orang yang memungkinkan memiliki preferensi atau pendapat pribadi. Terus yang kedua, ada ketakutan dan kegugupan. Beberapa peserta memungkinkan merasa gugup atau takut tampil di depan orang lain yang dapat mempengaruhi performa mereka dan memberikan gambar yang tidak sepenuhnya akurat tentang kemampuan sebenarnya. Yang ketiga, ada keterbatasan waktu. Tes lisan sering memiliki batasan waktu yang ketat, yang mungkin tidak memungkinkan peserta untuk menyampaikan informasi dengan mendalam atau menyelidiki topik serta secara menyeluruh. Nah, di sini saya akan memberikan contoh tes lisan. Nah, di sini tuh ada wawancara kerja, presentasi proyek, diskusi kelas. Nah, wawancara kerja itu sebagai bagian dari proses seleksi pekerjaan. Tes lisan dapat berupa wawancara kerja di mana peserta diuji melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Yang kedua, ada presentasi proyek. Nah, peserta dapat diminta untuk menyampaikan presentasi lisan tentang proyek atau topik tertentu sebagai bagian dari evaluasi akademis atau profesional. Yang ketiga, ada diskusi kelas. Dalam konteks pendidikan, tes lisan mungkin melibatkan diskusi kelas di mana peserta harus berkontribusi dalam pekerjaan kelompok. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah tes lisan adalah alat evaluasi yang penting untuk mengukur kemampuan komunikasi, penguasaan bahasa, dan keterampilan verbal peserta. Meskipun memiliki kelebihan dalam memberikan pemahaman langsung, tes ini juga memiliki kelemahan terkait dengan subjektivitas penilaian dan faktor psikologis peserta. Oleh karena itu, perancangan dan pelaksanaan tes lisan harus memperhitungkan berbagai aspek untuk memastikan keadilan dan kendalian dalam penilaian. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada yang salah kata atau gimana, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.